Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ajakin kalian semua home tour ke rumah lebar 5 meter yang masih bisa bertumbuh. Ini dia rumahnya. Ya, tetangga, kali ini saya lagi ada di Summarecon Tangerang, tepatnya di Rona Homes. Di belakang saya ada rumah lebar 5 meter, panjang ke belakang 10 meter. Itu artinya dia punya luas tanah sekitar 50 meter persegi. Dan untuk luasan bangunan di belakang saya ini punya luas 36 meter persegi. Jadi bisa kalian lihat, luas 36 meter persegi terdiri dari 2 lantai. Dan mumpung kelihatan nih atasnya nih, di atas tuh ada balkon kecil, nanti di baliknya kita lihat apa ya. Dan di sana juga ada unsur-unsur material kayu seperti itu, tetangga. Tapi itu dia pakai concrete wood atau conwood gitu ya. Jadi material seperti serat kayu namun tahan terhadap cuaca, khususnya buat ditaruh di luar gitu, tetangga. Untuk atapnya dia pakai material atap beton flat seperti itu. Untuk bentuknya dia pakai bentuk pelana. Nah, tetangga, kenapa saya bilang rumah tumbuh? Karena ini lebarnya 5 meter dan di belakang itu masih ada sisa lahan yang masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelum kita ke belakang, kita bahas bagian depannya dulu nih. Seperti saya bilang di depan tadi, dia punya lebar 5 meter. Itu artinya dia punya luas carport yang cukup untuk satu mobil dan juga bisa juga nih kalau mau pakai 2 motor. Dan untuk finishingnya di lantai carportnya dia pakai finishing beton seperti ini dengan tali-tali air yang memanjang dan juga ada yang bentuknya horizontal gitu ya, tetangga. Dan ini fungsinya tali air supaya nggak terjadi genangan di bagian sini dan juga supaya carportnya nggak gampang retak gitu, tetangga. Dan di sini ada kanopi di atas carportnya, tapi ini belum termasuk dalam paket penjualan. Oh ya, sebelum saya bahas rumahnya, saya mau info dulu di depan nih. Jadi rumah Rona Homes ini bisa kalian miliki dengan budget mulai dari 750 juta rupiah. Dan ini rumahnya ada 2 lantai, tetangga. Yuk kita lihat lagi. Di bagian depan, masih di bagian depan, di sini ada taman di kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah sini juga masih ada taman hijau-hijau seperti itu ya. Untuk fasadnya dia modern, minimalis seperti ini, tetangga. Jadi nggak banyak garis-garis yang melengkung gitu. Jadi dia di sini garis-garisnya minimalis semua, tegas seperti ini dengan finishing warna abu-abu, warna putih dan juga ada warna kayu di atas. Jadi masih terkesan natural nih rumahnya. Di bagian depan sini ada 1, 2, 3 jendela. Di salah satunya ada yang kaca mati dan di bagian sini kacanya masih bisa dibuka nih, tetangga. Untuk material jendelanya sendiri dia pakai material aluminium yang finishingnya bagus. Nih, lihat. Coba dengerin ya suaranya. Nah, tebel ya. Nggak kopong, tetangga. Dia coatingnya bagus dan ini bisa dibuka. Untuk pintunya dia pakai engineering door yang di finish seperti ini, tetangga. Finishnya warna kayu gelap seperti itu. Untuk handle dia pakai metal seperti ini, belum smart door lock ya, tetangga. Tapi kalau kalian mau pasang bisa aja sih, karena ini udah nanti gampang aja pasangnya. Sekarang saya mau ajak kalian lihat bagian dalam rumahnya seperti apa. Yuk. Ya, tetangga, sekarang kita bahas area interiornya nih. Jadi tadi saya udah bilang di depan rumahnya 36 meter persegi terdiri dari 2 lantai. Jadi masing-masing lantainya itu ya dapat luasan sekitar 17 atau 18 meter persegi ya. Untuk di lantai 1 ini kita langsung masuk dan ketemu area living, dining, dan juga kitchen, tetangga. Seperti biasa, konsep open plan diterapkan juga di sini. Tapi ini karena lebar 5 meter, jadi ya bisa kalian lihat ya, ini nanti bisa diapa-apain banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau di rumah contoh ini saya disclaimer dulu sebelum saya bahas. Jadi kalau kalian beli rumahnya, semua interior yang kalian lihat ini tidak termasuk dalam paket penjualan, tetangga. Dan ini bisa jadi untuk inspirasi kalian juga ya. Di sini dimanfaatkan sebagai dapur dan juga di sini ada sink dan juga ada untuk meja makan, dia pakai model breakfast nook seperti ini. Jadi di pojokan dan bentuknya juga bagus ya, tetangga. Tapi kalau kalian nanti ingin mengembangkan rumahnya, ada di bagian belakang sana. Nanti kita bahas ke belakang ya. Dan di sini ada living room. Kalau pakai sofa ukuran yang sesuai, sebenarnya area ini masih bisa banget untuk jadi living room yang nyaman, tetangga. Dengan catatan jumlah anggota keluarga jangan terlalu banyak ya. Jadi misalnya kalian
pasangan baru ataupun anaknya baru satu, ini masih bisa diakomodir di bangunan ini tetangga. Dan di sini untuk lantainya dia pakai material keramik ukuran 40x40, tapi ini keramiknya bagus motifnya. Tuh, coraknya bagus, nggak kelihatan kayak keramik banget tetangga. Untuk nutnya juga bagus, finishingnya oke. Dan di sini sebelum kita keluar, saya mau kasih lihat ada powder room di lantai 1 ini tetangga. Ini dia powder room-nya. Ini kalau di rumah contoh, di kamuflase seperti ini juga bisa kalian contoh ya, supaya nggak terlalu mencolok. Yuk, kita lihat powder room-nya. Ini dia, punya lebar sekitar 1,10 meter hingga 1 meter aja. Dia tapi udah pakai full keramik hingga ke dinding dan juga untuk lantainya. Dan kalau kalian lihat sini, sanitarinya udah termasuk dalam paket penjualan tetangga, termasuk wastafel dan juga kloset. Dan untuk penghawaan nggak usah khawatir tetangga, powder room ini udah dapat penghawaan ke bagian belakang rumah. Dia pakai jendela model Boven seperti itu yang memanjang, jadi nggak perlu repot buka tutup karena itu udah terbuka terus 24 jam. Oke, lanjut. Nah tetangga, selain ada area powder room, di sini juga area storage nih di bawah tangga, kalian bisa manfaatin. Tapi nanti dapetnya nggak seperti ini ya. Nah, saya buat ngasih contoh aja nih, ngasih inspirasi buat tetangga online semua. Jadi seperti inilah area penyimpanan di bawah tangga yang bisa kalian manfaatin sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut yuk. Sekarang saya mau ajak kalian lihat bagian belakang rumah, karena tadi saya udah bilang rumahnya adalah rumah tumbuh. Jadi di belakang itu masih ada space atau area yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk akses ke belakang kita melalui pintu aluminium dengan kaca di tengahnya seperti ini. Ini juga memberi kesan rumahnya supaya terlihat lebih luas. Dan untuk bukaan atau jendelanya ada di sini tetangga. Materialnya sama juga aluminium. Yuk kita lihat ke belakang. Di belakang ini masih ada space. Ukurannya mirip dengan area living, dining, kitchen tadi itu ya. Ini masih bisa ditempatkan atau kalian bisa manfaatkan untuk keperluan kalian. Misalnya kalian ingin bikin dapur lagi, bisa. Atau bikin area cuci, jemur, bisa. Atau mau melebarkan living room lebih luas lagi, bisa juga tetangga. Masih bisa dimanfaatin. Tapi saran saya, tetap kasih area taman ya di bagian belakang. Walaupun ukurannya kecil, walaupun ukurannya 1x2 meter, 1,5x1,5, itu bakal membantu banget buat sirkulasi udara kalian di bagian dalam rumah. Oke, kita lanjut. Ini juga masih ada space nih bisa kalian manfaatin. Kalau di rumah contoh, dia dijadikan area cuci dan juga area jemur. Dan juga bisa setrika juga di sini. Kalau kalian beli rumahnya kira-kira enaknya dijadiin apa nih? Tulis di kolom komentar ya tetangga. Oke, kita lanjut karena rumahnya cukup kompak ya. Jadi area lantai satunya udah selesai. Sekarang kita mau ajak kalian lihat ke lantai 2 seperti apa. Yuk, tetangga, sebelum naik ini ada detail yang menarik. Ini juga sentuhan interior sih sebenarnya. Ini tangganya dibuat lebar-lebar seperti ini ya. Di bagian di bawah TV-nya ini bisa dimanfaatkan untuk area penyimpanan, ambalan-ambalan gitu, atau pengganti meja ya. Jadi nggak perlu pakai meja yang ukuran besar, dibuat memanjang seperti ini, tangga. Nah, aslinya tangganya nanti hanya sampai sini aja, sesuai dengan ukuran anak tangga ya. Tapi ini hanya kebutuhan rumah contoh atau sifatnya opsional. Untuk pencahayaan, penghawaan nggak usah khawatir, kita dapat dari bagian depan full, dan bagian belakang juga masih bisa dibuka. Jadi ya itu, penghawaannya bakal nyaman banget. Untuk lantai, anak tangga juga menggunakan material yang sama, dia pakai material keramik ukuran 40x40. Yuk, kita naik. Tetangga, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya. Jadi selain di bagian bawah, di atas juga ada bukaan nih, berupa jendela seperti ini tetangga. Jadi untuk pencahayaan dan penghawaan di area sini nyaman banget. Ini rumah walaupun kompak tapi tetap sehat ya tetangga. Itu yang nggak kalah penting. Sekarang saya mau ajak kalian lihat kamar mandi di lantai 2. Ini kamar mandi bentuknya unik tetangga karena ini adalah penyesuaian ya bentuk dari tangga dan juga kamar tidur. Jadi begitu masuk kita akan ketemu wastafel dulu, kemudian kloset. Showernya di mana? Showernya di sini tetangga. Tenang, walaupun bentuknya seperti ini tapi masih proper banget ini. Untuk pencahayaan penghawaan ada lagi di bagian sini. Untuk keramiknya dia pakai material di dinding, material keramik seperti ini. Dan juga di lantai pakai yang matte. Jadinya nggak licin tetangga. Nah, sekarang saya mau ajak kalian masuk ke kamar tidur utama. Ini dia
kamar tidur utama di rumah 5x10, luas bangunan 36 meter persegi. Dan ini nih juga merupakan satu-satunya kamar tidur di rumah ini, tetangga. Jadi benar-benar rumah tumbuh ya, kalian bisa manfaatin space yang tadi kita lihat bareng-bareng itu jadi tambahan kamar juga bisa, tetangga. Dan di sini kita dapat bukaan berupa jendela atau pintu geser maksud saya, yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk pencahayaan dan penghawaan, tetangga. Dan nggak cuma buat pencahayaan penghawaan, ini bisa diakses juga. Jadi ini ada balkon di bagian depan rumah. Nah, ini buat mungkin kalau mau santai-santai di depan rumah, melihat-lihat situasi, kondisi, atau mau nyapa-nyapa tetangga gitu, masih bisa banget, tetangga. Nah, ini untuk materialnya dia pakai aluminium, pintu gesernya seperti ini. Dan lumayan kedap ya, ini pas dibuka nih. Ada suara-suara atmosfernya. Kalau ditutup, jauh berkurang, tetangga. Untuk lantainya nanti dia sama ya, full semuanya pakai keramik, ukuran 40 x 40. Selain rumah ini, saya mau ajak kalian semua ke rumah Rona tipe Premium Plus. Dia punya luas sekitar 56 meter persegi, dengan luas tanah yang kurang lebih sama sekitar 5 x 10 meter. Yuk kita lihat. Untuk di bagian depan, hampir tidak ada bedanya ya, tetangga. Karena dia punya lebar 5 meter, ukuran carport juga mirip, layoutnya untuk taman, di kiri kanannya juga mirip. Sementara untuk di bagian depan lagi, jendelanya juga mirip ya. Tipe standar dengan premium, dia ada 3 jendela, di paling kiri, tengah, sementara yang dekat pintu ini bisa dibuka, tetangga. Untuk spesifikasi pintunya juga materialnya mirip nih, atau sama ya dengan yang tipe standar seperti itu. Dan di atas pintu ini dan jendela ada topi-topian ya. Begitu juga sama dengan di tipe standar tadi juga udah dapat topi-topian seperti ini. Dan ini fungsinya supaya kalau kalian belum akan pasang kanopi, topi-topian ini bisa mencegah tampias langsung ke bagian pintu dan jendela rumah kalian. Sekarang saya mau ajak kalian lihat interiornya seperti apa, untuk tahu apa bedanya. Yuk! Ya, tetangga, sekarang kita mau bahas interior dari Rona Homes tipe premium ini. Dan ini langsung kelihatan bedanya ya. Walaupun sama-sama lebar 5 meter, panjang ke belakang 10 meter, tapi di sini ada beberapa hal yang lebih luas nih, terutama dari segi bangunannya. Dan di sini bisa kalian lihat, begitu masuk kita akan ketemu dengan living room yang lebih luas. Itu efek dari bangunan yang diperluas tentu saja ya. Kalau tadi kan di sebelah itu luas 36. Yang ini luas 56, jadi ya ini lebih luasa lah. Ada living, dining, nah nanti kita kitchennya lihat ya. Saya mau kasih lihat area yang sama dulu. Ini area bawah tangganya mirip sama yang tadi, tapi kalau yang tadi kan dijadiin area penyimpanan tertutup. Kalau yang ini masih bisa juga buat penyimpanan, tapi masih ada bagian yang terbuka di sini. Lanjut kita bahas ke powder room-nya. Untuk ukuran powder room, peletakan powder room, layout powder room mirip-mirip ya, sama dengan yang sebelumnya. Jadi dia punya luas lebar sekitar 1 meter, panjangnya sekitar 2,2 meter, tetangga. Dan ini sama keramiknya juga udah dapat sampai ke dinding. Lanjut, ini nih yang mau saya kasih lihat. Nah, kalau dari tadi kan living room-nya mungkin hanya sampai segini ya, living, dining, kitchen segala macam. Tapi kalau yang di sini dia extend lagi ke belakang sini. Jadi area terbuka di rumah sebelah itu di sini dimanfaatkan untuk jadi dapur, dan ini lebih proper dapurnya. Jadi ada kitchen sink dan juga ada kompor. Untuk penghawaan dan pencahayaan nggak usah khawatir karena dia masih dapat pencahayaan dan penghawaan dari bagian belakang. Tinggal dibuka aja seperti ini, tetangga. Tuh, enak banget ini. Udah langsung beda ya. Nambah luasan 20 meter persegi, jadinya udah beda banget kayak gini. Sekarang kita mau lihat bagian belakang rumah. Nah, ini dia. Ini juga area ekstensi atau area tambahan atau luasan bangunan yang bertambah luas dari bandingin yang tipe standar tadi, karena ini tipe yang premium. Di belakang sini, area yang tadi kita lihat di sana untuk cuci, jemur, di sini dimanfaatkan sebagai ruang kerja. Atau misalnya kalian butuh kamar di lantai 1, ini masih bisa nyaman banget, tetangga, karena ini lebarnya sekitar 4 meteran ya, hampir 4 meter. Untuk panjangnya ke sini sekitar ya 2 meter lah segitu. Jadi masih bisa naruh kasur, dan ini ruangannya memanjang dan juga nyaman. Atau misalnya masih tinggal bareng orang tua, di sini juga bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur orang tua.
Tapi jadinya nggak ada taman belakang dong. Tetap ada tetangga di sini nih. Jadi ini ada taman untuk akses penghawaan dan pencahayaan ke berbagai ruangan di dalam rumah ya tetangga. Jadi walaupun nggak sebesar yang tadi, tapi ini masih proper banget tetangga. Dan nggak usah khawatir, karena di Summarecon Tangerang ini kalian bisa mendapatkan udara yang bersih dan juga segar. Karena di Summarecon Tangerang masih banyak area terbuka ya, masih banyak taman-taman dan juga danau-danau yang bisa kalian nikmati ketika tinggal di Summarecon Tangerang. Sekarang saya mau ajak kalian lihat lantai 2-nya seperti apa. Dan surprisingly, nggak cuma lantai 1 yang bertambah luas. Lantai 2-nya juga jadi tambah luas. Kita lihat bareng-bareng ya. Sekarang kita mau bahas area lantai 2-nya. Kita lihat dulu ya. Begitu naik, kita bakal ketemu kamar mandi yang mirip dengan yang tadi. Nah, ini juga peletakannya mirip ya. Ada di bagian depan, ini kamar mandi sharing. Ada wastafel, kloset, dan juga area shower tentu saja. Yang ya mirip dengan tipe yang standar tadi. Dan sekarang kita mau ajak kalian lihat kamar tidur utamanya. Ini juga masih mirip dengan Rona Homes tipe standar. Untuk kamar tidur utama jadi kamar paling luas di rumah ini. Akses pencahayaan dari depan, penghawaan dari depan, dan juga tetap ada balkonnya juga tetangga. Tapi yang mau saya kasih lihat adalah di bagian sini. Nah, jadi dengan penambahan luas bangunan di lantai 1, itu artinya di lantai 2 juga terjadi penambahan kamar-kamar tidur tetangga. Kalau kalian perhatiin tadi di rumah Rona Homes, yang standar itu cuma 1 kamar tidur. Tapi kalau di Rona Homes Premium Plus ini, ada 4 kamar tidur. Maksud saya 3 ada di lantai 2, 1 ada di lantai 1 tadi itu, yang tadi bisa dimanfaatkan sebagai area kerja, itu juga bisa dijadikan sebagai kamar tidur. Dan ini dia kamar tidur kedua di lantai 2. Lumayan proper ya, walaupun ukurannya ya compact, tapi bisa kalian lihat tinggi saya 174 dan masih bisa nyaman tidur sendiri. Jadi ini untuk kamar tidur 1 orang masih proper banget tetangga. Dan nggak lupa ada untuk alasan kesehatan tetap harus ada pencahayaan dan penghawaan ke bagian luar rumah ya. Mantap tetangga. Ini kasurnya ukuran single, jadi ukurannya sekitar 90 sampai 100, panjang 2 meter. Dan ini masih bisa menempatkan lemari pakaian seperti ini. Jadi layoutnya bagus ini. Nah, di bagian sebelahnya ada 1 kamar lagi, yaitu kamar tidur 3 di lantai 2. Kalau ini disimulasikan sebagai kamar tidur anak. Ini jadi kelihatan penuh, padahal ukurannya mirip sama yang sebelah, karena dia pakai kasur yang modelnya sekaligus jadi lemari seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kamar tidur anak, mungkin ini maksudnya supaya lebih playful lagi, dan di bawahnya masih bisa nyimpen-nyimpen perlengkapan main anak atau baju-bajunya. Jadi kalau kamar tidur anak ya mungkin sengaja dibikin gini. Tapi kalau kalian ingin terlihat luas, bikin yang di bawah aja, dipannya nggak usah yang tinggi-tinggi, supaya kesannya lebih luas lagi. Dan di sini masih dapat bukaan ke bagian taman di belakang tadi itu. Jadi benar-benar taman yang ukurannya compact itu juga bisa membawa udara dan cahaya ke bagian dalam rumah tetangga. Cakep ya. Untuk lantai sama, dia semuanya di sini pakai lantai keramik ukuran 40 x 40. Dan untuk aksesnya selain udara, cahaya udah dapet di berbagai ruangan. Di sini untuk akses ke Summarecon Tangerang ini aksesnya mudah tetangga. Dia dekat dengan pintu tol Bitung, hanya 200 meter aja. Nah tetangga, makasih masih nonton sampai di ujung tayangan ini. Waktunya saya spill nih sekarang. Rumah Rona Homes tipe premium ini bisa kalian miliki dengan harga mulai dari 830 jutaan rupiah aja. Beda dikit ya sama yang di sebelah. Rona Homes tipe standar itu dibanderolnya mulai dari 750 juta rupiah. Jadi nambah dikit, kalian bisa dapat beberapa ruangan tambahan dan luas bangunan yang lebih tentunya. Tapi balik lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kalian aja dan juga sesuai dengan budget kalian aja. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!